warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Maharani. Aku dari kelompok 2 PPTI 2025 dan hari ini aku bakal ngerjain tugas Pascal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini tugasnya itu kayak kita disuruh untuk membuat kalkulator sederhana 3 bilangan. Jadi langsung aja kita lihat tugasnya. Nah, yang pertama pasti kita tulis program. Di sini aku tulis tugas nomor 3 untuk programnya. Terus kita masukin variabelnya. Aku pakai P, Q, dan R. Hasil 1, hasil 2 itu pakai bilangan real, tipe real. Untuk operasi 1, operasi 2 itu pakai chart. Kenapa aku pakai chart? Karena biar dia bisa masukin simbol-simbol atau kayak bukan angka gitu, kita bisa masukin. Kalau real kan itu angka yang nanti ada 0 komanya, ada komanya. Nah, kalau chart ini untuk kayak tambah kurang bagi ini gitu. Nah, terus kita masuk ke begin. Di begin ini adalah bagian inti dari program ini. Yang pertama kita tulis write, masukkan bilangan pertama. Untuk memasukkan bilangan pertama. Nanti kalau kita masukin bilangan pertama, dia bakal jadi variabel P gitu. Terus lanjut lagi ke masukkan operasi pertama. Nah, untuk operasi pertama ini kita bisa pakai plus, kurang, kali, dan bagi. Nah, kalau misalnya nanti dia misalnya masukin plus, maka plus ada di operasi pertama gitu. Nah, terus kita masukin bilangan kedua sama, tapi dia jadinya key. Terus kita masukin operasi kedua, dia jadi operasi kedua, dan masukin bilangan ketiga, dia nanti akan jadi bilangan R, jadi variabel R gitu. Nah, terus kita pakai pernyataan kondisi di sini. If ketika operasi 1 itu kita masukkan plus, nah jadi ketika operasi itu sama dengan plus, maka hasil 1 itu adalah P ditambah Q, karena tambah. Kita masukinnya tambah, maka dia akan menambah. Kemudian, jika operasi 1 itu sama dengan min atau kurang, maka hasil 1 akan membacanya jadi P dikurang Q. Jadi hasil 1 itu adalah P dikurang Q. P dikurang Q itu hasilnya nanti menjadi hasil 1. Dan begitu pun seterusnya untuk kali, dan untuk bagi juga seperti itu. Maka jadinya nanti P dikali Q, P dibagi Q. Kalau kita memasukkannya kali dan bagi. Nah, kita pakai else if ini karena kita pakai beberapa pernyataan kondisi gitu, bukan cuma satu. Jadi kita pakai gini. Dan, nah untuk di sini ini tidak dipakein titik koma, tapi untuk di akhir kita pakein titik koma. Gitu. Kemudian untuk operasi kedua, karena kita kan punya 3 bilangan, jadi kita butuh 2 operasi, entah itu kali, bagi, kurang, atau tambah jumlah gitu. Nah, untuk operasi kedua itu sama aja kayak operasi pertama, cuman bedanya di sini ini. Ketika operasi kedua itu sama dengan plus, ketika operasi kedua itu kita masukin plus, maka hasil 2 itu sama dengan hasil 1 ditambah R. Hasil dari 1 ini entah itu tambah, kurang, kali, atau bagi, karena hasil 1 semua kan di sini, itu ditambah sama R gitu. Jadi hasil 2 ini isinya adalah hasil 1 ditambah R ketika kita memasukkan plus di situ. Sama juga untuk kurang dan kali bagi itu juga sama kayak yang ini. Ketika kita masukin operasi kedua itu kurang, maka dia jadinya minus, dia mengurangi. Ketika kita masukin dia kali, maka dia akan mengkali hasil 1 dengan R. Kemudian ketika kita masukin operasi kedua itu bagi, maka hasil pertama itu dibagi sama R. Begitu. Kemudian untuk akhir itu return kita tulis ini adalah hasil akhirnya. Nah, yang di sini yang hijau-hijau ini kalau dilihat itu nanti bakal muncul di bagian sini, bagian input ini gitu. Jadi hasilnya itu nanti maaf ya ada notif. Nanti hasil akhir itu adalah hasil 2, yaitu hasil dari operasi kedua ini. Nah, misalnya kita coba ya, kita run.
Nih, misalnya ya. Nah, kan tadi tuh yang hijau-hijau ini masukkan operasi kedua, pertama, dan selanjutnya itu. Nah, itu bakal ada di sini. Masukkan bilangan pertama. Nih kan, masukkan bilangan pertama. Nah, kita tinggal masukin aja. Misalnya bilangan pertama aku pakai 3. Terus masukin operasi pertama, kan yang hijau lagi tuh. Nah, tinggal kita masukin deh. Nanti operasi ini misalnya aku pakai plus. Plus. Nah, yang plus ini bakal jadi operasi pertama ini. Terus bilangan kedua aku pakai 2. Pakai 2. Nah, terus kita masukin lagi operasi kedua itu aku mau pakai kali. Nah, terus enggak, kita pakai kurang aja deh. Enggak bisa dibalikin, maaf. Nah, terus bilangan ketiga itu aku mau pakai 1. Jangan 1. Kita pakai 4. Nah, terus tinggal kita enter lagi, maka dia keluar hasilnya 2 gitu. 3 20 ya, 20 dia hasilnya. 3 tambah 2 5, 5 kali 4 20. Jadi hasilnya dia 20. Begitu, guys. Nah, ini bisa kita ganti jadi kurang, kali, atau bagi. Ini juga bisa kita ganti kurang, kali, dan bagi. Begitu. Jadi, untuk penulisan operasi sederhananya seperti itu, sangat mudah untuk nomor 3. Semoga penjelasan aku jelas dan dapat dimengerti. Semoga aku mendapatkan nilai baik, karena ini tugas terakhir. Jadi, ini mungkin tugas paling pendek di antara 3 tugas kita. Jadi, sekian, terima kasih. Semoga penjelasan aku jelas dan dapat dimengerti. Sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.